Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar lagi untuk menyambung pelajaran kita yang sudah lewat, yaitu membahas rukun Islam. Namun sekarang lebih terperinci lagi ya, kita akan membahasnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, tidak lupa kita akan membaca apa? basmalah. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, ibu guru kemarin sudah suruh kalian satu persatu untuk menghafal ya. Dan sekarang ibu guru akan menjelaskan dan menuliskan beberapa poin penting yang harus kita bahas dan pahami ya. Yang pertama, kemarin rukun Islam itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah membaca dua kalimat syahadat. Pertama, membaca dua kalimat Syahadat. Nah, sekarang kita akan menulis apa bunyi daripada kalimat syahadat itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dan yang kedua wa Asyhadu anna Muhammad. Ini adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini merupakan syahadat. Tauhid. Apa itu syahadat tauhid? Penyaksian kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah syahadat Rasul. Apa maksudnya? Syahadat Rasul adalah penyaksian kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi wajib kita percayai, wajib kita yakini ya. Itulah syarat kita sebagai syarat syah kita sebagai umat Muslim atau umat Islam. Sudah paham maksudnya syahadat tauhid dan syahadat Rasul? Rata-rata sudah hafal ya. Nah, dan ini setiap hari kita baca. Ketika apa? Ketika sholat, ketika tahiyat kan? Tahiyat awal maupun tahiyat ya. Kita selalu
tauhid maupun syahadat Rasul. Jadi kalau kita tidak membacanya berarti kita bukan Umat muslim. ya, nanti kita tidak diakui sebagai umat Islam. Jadi setiap hari kita harus melaksanakan sholat. Yang kedua, rukun Islam yang kedua yaitu tentang sholat. Sudah paham ya maksudnya ini? Ya. Oke, bagus. Yang kedua itu salat. Salat ini merupakan kewajiban ya. Apa itu kewajiban? Hah? Kewajiban itu adalah suatu pekerjaan yang wajib dilakukan. Apabila kita tidak melakukannya, tentu kita akan mendapat dosa. Tapi apabila kita melakukannya, ganjarannya adalah surga. Nah, ada berapa sholat yang wajib kita kerjakan setiap hari? Ada 5. Yang pertama, terus oke. Dan sekarang ibu tanya, kapan Farid? Setiap hari kamu sholat? Oke, bagus. Kalau sholat subuh berapa rakaat? Oke, bagus. Terus ini aktivitas maghrib berapa rakaat? 3. Ya benar. Bukan 4. Maghrib 3. Oke. Kalau yang rajin sholat pasti tetap ingat tanpa dipikir-pikir, sudah spontan dia jawab. Ini apa? Sholat isya berapa rakaat apa? Oke, bagus. Baiklah, jadi ibu rasa kalian sudah paham sekali karena ini merupakan pekerjaan yang setiap hari dilakukannya. Dan dilakukannya itu adalah 5 kali sehari. Yang pertama subuh 2 rakaat. Yang kedua zuhur 4 rakaat. Terus ketiga asar 4 rakaat. Yang kelima maghrib 3 rakaat. Terus 4 isya. Yang kelima isya 4 rakaat. Sudah? Paham ya maksudnya rukun Islam? Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat. Yang ketiga adalah zakat. Apa arti zakat? Ayo, ada yang bisa? Apa itu arti zakat? Apa? Zakat itu artinya bersih atau suci. Jadi arti dari zakat itu adalah bersih. Nah, arti dari zakat itu adalah bersih atau suci. Jadi apa tujuan kita mengeluarkan zakat? Untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Itulah kenapa zakat itu harus atau wajib untuk dikeluarkan. Nah, zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat apa? 2 macam. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Jadi kalau zakat fitrah ini khusus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Mana? Duduk yang rapi. Nah, jadi kalau zakat fitrah ini dikeluarkannya itu khusus di bulan Ramadan, jadi tidak bisa bulan Syawal, tidak bisa dikeluarkan bulan apa
mungkin bulan Sabar dan bulan-bulan yang lain. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir. pada bulan Ramadan. Ramadan Nah, 3. kemudian yang kedua itu zakat Fitrah. zakat mal. Boh. Zakat apa? Zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta ya. Zakat harta. Jadi dikeluarkannya itu kalau sudah mencapai nisab. Nisab kok. Sudah mencapai nisab namanya ya. Ya. Jadi syaratnya ini kalau ini dikeluarkan pada bulan Ramadan, kalau ini dikeluarkannya setelah mencapai nisab namanya. Apa itu maksudnya? Artinya harta yang kita miliki itu sudah mencapai waktu takarannya. Maksudnya kalau kita sudah memiliki harta yang banyak, nah di sana ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan atau berikan. Misalnya siapa? Siapa yang berhak menerima zakat? Saya. Fakir. Jadi tidak sembarangan ya. Ada beberapa syarat-syarat yang orang itu menerima zakat. Yang pertama itu dia adalah seorang fakir ya. Fakir, kemudian miskin. Fakir, miskin, fakir. Kemudian fisabilillah. Amil zakat. Mu'allaf, hamba sahaya. Hamba sahaya. Ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat mal ini adalah zakat harta. Ketika harta kita sudah mencapai nasab, misalnya Erik hartanya sudah banyak sekali. Anda ya. Misalnya hartanya 10 juta atau 100 juta ya. 100 juta. Nah, di sana ada beberapa persen ya hak orang lain. Jadi tidak sepenuhnya hak milik kita ya yang wajib kita keluarkan. Nah, dan dikeluarkannya itu kepada yang sudah tertera di sini ya, sudah sudah mencapai syarat, misalnya orang miskin di dekat rumah itu yang kita kasih, atau fisabilillah, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah itu yang dikasih. Jadi tidak sembarangan mentang-mentang orangnya baik hati atau temannya misalnya walaupun dia kaya tapi itu yang dia kasih, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberikan zakat kepada orang lain ya. Harus orang-orang tertentu yang wajib untuk menerimanya. Paham ya tentang zakat? Zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian setelah zakat apa setelah zakat? Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi wajib untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Wajibnya kapan? Ketika bulan Ramadan. Tilurit nyut.
berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan. Itu berpuasa. Jadi puasa ini hukumnya adalah Wajib. apa artinya puasa? Puasa artinya menahan diri dari menahan. macam nafsu. Ya, jadi puasa ini artinya menahan. Baik dari menahan apa? Menahan nafsu makan, menahan amarah, menahan, intinya menahan kita dari perbuatan yang perbuatan yang tidak baik. Selain menahan diri dari makan dan minum, kita juga harus apa? Harus menahan diri dari perbuatan yang tidak baik atau yang dibenci oleh Allah. Jadi kita melaksanakan puasa itu dari apa? Kita apa namanya? Dari subuh ya, dari azan subuh sampai maghrib melaksanakan menahan diri itu untuk melakukan makan dan minum itu dari apa? Subuh. Ya, dari azan subuh sampai maghrib kita harus menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Oke, itulah berpuasa dan hukumnya adalah wajib. Siapa di sini yang selalu puasa penuh? Siapa? Aku 20 balu mau. Nah, Jarak penuh sudah. dan banyak sekali keutamaan pada bulan puasa ya. Ulama Yaitu alam. apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu ada, maka pahalanya berlipat ganda. Itulah kelebihan bulan suci Ramadan. Oke kamu. Ya. Terus. Yang tadinya kalau kita tidur apa namanya tidak mendapat apa-apa di bulan Ramadan, tidur kita terhitung pahala, tapi tidurnya jangan tidur mulu, jangan tidurnya sewajarnya. Misalnya menjelang 15 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur misalnya, atau setelah zuhur kita istirahat sejenak, itu terhitung pahala. Oke, jadi jangan mentang-mentang pahala terus dari setelah subuh tidur aja, setelah zuhur tidur aja. Kita perlu juga untuk melakukan aktivitas positif yang lain, aktivitas yang baik ya. Jangan kerjaannya ngomongin orang. Jadi harus kita selain menahan diri dari makan dan minum, dengan berpuasa kita juga harus menahan diri dari perkataan dan perbuatan tercela. Oke, paham? Paham ya? Alhamdulillah. Dan banyak sekali amalan-amalan yang hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan ya, seperti apa? Yang tidak dilakukan pada bulan biasa, hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Apa? Sholat Tarawih. Ada nggak Tarawih. sholat tarawih pada bulan Rajab? Dah. Jadi khusus bulan Ramadan saja dilakukan yang namanya sholat tarawih, dan keutamaannya itu sangat besar sekali, sangat besar sekali imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, paham? Ham. Dan yang terakhir yaitu apa? Jalani hari hidup bersama kita. Haji. Aku mampu kelampak Nah, jadi naik haji ini ada kriterianya.
mana dilaksanakannya yang namanya ibadah haji? Dilaksanakannya di Arab. tanah suci Mekah. Tidak bisa dilakukan di Jakarta. Saudi Arabia. Tidak bisa dilakukan di Amerika, hanya dilakukan di tanah suci Mekah. Dan hukumnya itu adalah wajib. Wajib tapi ada tapinya bagi yang mampu. Mampu secara apa? Secara fisik maupun secara materi. Apa maksudnya mampu secara fisik? Kuat, awam. Kuat jiwa raga kita untuk melakukannya, sehat, berarti wajib. Dan satu lagi syaratnya yaitu adalah wajib secara harta kita cukup untuk melakukan ibadah haji, badan kita sehat untuk melaksanakannya, maka wajiblah kita untuk melaksanakan namanya ibadah haji. Paham maksudnya? Haji adalah pekerjaan yang berat. Jadi Allah tidak semena-mena memerintahkan kita untuk melakukannya. Tapi ketika sudah ada dua syarat tadi, yaitu secara fisik sudah sehat dan secara amal kita sudah secara harta kita sudah mampu, maka barulah kita diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Oke, paham? Paham. Paham? Baiklah, nanti kita lanjut lagi ya. Namun pada hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita membahas tentang rukun Islam. Jadi kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti kita lanjutkan, kalau memang ada yang masih bingung nanti bisa ditanyakan ya. Nanti kalian baca bukunya, kalian baca, dan apa yang perlu kalian pahami bisa kalian tanyakan sama ibu guru langsung. Oke? Baiklah, karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini. Dan tadi kita sudah membuka dengan sama-sama melafazkan basmalah, dan sekarang marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian apa yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi